Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian syarah Al-Hikam kita. Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Nanti yang kita baca syarahnya syarah Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi ya. Pada kesempatan yang kita mau baca ini, kalau di kitabnya itu pada halaman 16 sama 17 insya Allah malam hari ini. Karena apa? 16-nya sedikit, sekitar beberapa baris gitu. Nah, ini nanti insya Allah kita akan membahas tentang gelombang dan kesan suara seseorang itu merupakan ekspresi isi hati. Jadi orang yang semakin cermat, semakin berpengalaman untuk mendengarkan suara seseorang, maka dia tahu isi hatinya. Walaupun apa yang dikatakan itu bisa jadi A, tapi dia tahu itu B. Contoh, jenengan dengar suara anak jenengan, pokoknya saya nggak mau gitu, tapi nggak mau itu sebetulnya mau gitu. Tapi memang kalau kita hafal dengan anak kita, nah kesan-kesan suara seperti itu kalau kita itu cermat ya bisa. Tapi lebih cermat lagi itu adalah seseorang yang hatinya sudah tidak ada yang lain kecuali Allah. Semakin bersih hati seseorang, maka suara itu akan mengenai pita dari kepekaan kita. Ibaratnya pita kepekaan kita itu semakin bersih, maka dia akan semakin bisa membedakan suara itu. Sampai-sampai gitu, sampai-sampai yang terdalam itu Rasulullah itu diparingi ngertos gitu. Ya pasti semua dari Allah gitu. Itu sampai-sampai tahu orang ini munafik atau bener iman gitu, itu tahu gitu. Itu bisa bahkan dibaca dari gelombang suaranya. Tapi ini kan ilmu yang sulit sekali ya. Ya ilmu yang sulit sekali, tapi pangkalnya sebetulnya ya bersihkan hati kita dari selain Allah. Mengapa kok la ilaha illallahnya kita itu keras kadang-kadang ya? Itu adalah bagaimana kita mencoba untuk membersihkan pikiran-pikiran yang lain, niat-niat yang lain, kecuali yang ada hanya pengabdian kepada Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah, berterima kasih kepada Allah. Nah, saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baros. Kullu kalamin, setiap kata, bukan setiap kata. Kalam itu setiap kalimat. Yabruzu yang tampil, yang keluar, yang tampil. Wa alaihi kiswatul qalbi, maka di kalam itu pasti ada bungkusnya hati. Alladzi minhu baroza, yang itu adalah muncul dari hati. Yes, bahasa sederhananya setiap kalimat yang tampil itu adalah merupakan penampilan dari bungkusnya hati yang keluar. Jadi gini, kalau kita bayangkan Bapak-bapak, saudara-saudara nih. Jadi bungkus ini bahasanya kiswah. Kiswah itu kayak kiswah Ka'bah nih Pak, dibungkus. Ka'bah itu kan bangunan batu dibungkus dengan kain hitam itu. Hati kita itu kalau dibungkus, bungkusnya itu tidak seperti besi, bukan. Tapi bungkusnya itu seperti kain yang bisa keluar air. Jangan bayangkan.
Lalu kemudian bungkus itu ada berbagai macam cairan di situ yang menyertai bungkus itu. Hati yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu suci bersih, bersumber dari fitrah itu. Gitu. Nah, waktu keluar itu tinggal bungkusnya hati kita itu apa. Kalau bungkus kita itu yang bisa keluar air dan ini bisa mencemari dari apa yang keluar itu. Nah, yang keluar inilah yang dalam konteks pembahasan kita ini suara. Maka suara itu sudah kena cairan-cairan yang ada di bungkus itu. Kita mengenal di dalam pembahasan tentang nafsu, kita mengenal ada nafsu amarah, lawama, mulhima, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Itulah bungkusnya. Jadi seseorang yang berkata-kata dengan bungkus yang penuh dengan amarah, maka yang keluar suara, gelombang suaranya, kesan suara yang muncul itu adalah amarah bagi yang peka. Kalau mutmainnah, wong iki mutmainnah tenang banget jiwanya. Ya itu yang keluar ya mutmainnah. Kalau yang keluar itu umpamanya adalah kalau kita terjemahkan menjadi seperti amarah. Amarah itu umpamanya menipu. Maka ya kedengaran menipu. Wong iki arep nipu. Suaranya nipu. Nah, itu dimiliki oleh orang-orang yang sudah bersih hatinya. Bahasa yang lain dimiliki oleh para ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat yang biasanya jenengan-jenengan atau dikenal dengan sebutan weruh sadurunge winarah, weruh isi hati seseorang itu nggak seperti itu. Salah satu cara teknisnya, tapi semuanya itu adalah karunia. Al-lisanu tarjuman turut Al-lisanu tarjumanul qalbi. Lisan itu adalah penerjemah hati. Faida sofa tatkala hati itu bening, jernih, minal akdari dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, watazakka dan suci minal aghyari dari selain Allah. Apabila hati itu suci dari kotoran-kotoran hati dan suci tazakka, suci dari selain Allah, wa asyaraqat fihil anwar dan bercahaya hati itu kanat tarjumania tulisanihi maka penerjemahan lisannya ala hasabidalika sesuai dengan kadar dari hal itu semuanya. Semakin bersih hati seseorang dari kotoran hati, semakin suci hati seseorang dari selain Allah, dan semakin bercahaya hati seseorang, maka lisannya itu akan membawa penerjemahan dari kebersihan itu. Sebaliknya, semakin kotor hati seseorang, semakin tidak suci hati seseorang, semakin tidak bercahaya, semakin gelap hati seseorang, maka yang muncul dari suaranya itu adalah seperti kadar itu juga. Oleh karenanya, satu saat kita itu, saya yakin, hampir yakin, bahwa semua jenengan itu pernah kesakitan saat mendengar suara seseorang. Oh, suaranya gak enak banget ya. Itu pernah. Dan itu biasanya di dalam kondisi yang sangat ekstrim. Jadi mengapa kok saya yakin seperti itu? Karena setiap orang itu pasti sudah pernah dikasih pelajaran oleh Allah. Tinggal pelajaran itu diperhatikan orangnya. Nyelkit omongannya. Nah, karena itu kata enak sih. Nah, itu salah satu contoh. Maka jenengan juga kadang-kadang nyaman dengan sesuara seorang. Bahkan kadang seringkali jenengan-jenengan kita semuanya itu kangen dengan suara seseorang. Tapi bukan suaranya Evi Tamala. Apalagi Elvi Sukaisi, bukan itu gitu. Tapi
yang keluar dari kejernihan hati, maka itu juga bening melegakan. Biasanya gitu. Dan itu biasanya cobalah jenengan sowan ke kiai-kiai yang seperti itu. Pasti menyejukkan. Nek jenengan lagi panas, monga-monga, malah kesakitan mendengar suara orang yang seperti itu. Bagaikan bara dimasukkan ke air yang dingin. Apa yang terjadi? Cuos gitu kan. Sama-sama sakitnya. Yang hatinya bersih juga, oh ini loro banget. Gitu, suaranya ngelarani gitu. Begitu juga yang dia sudah kena seperti kena air siraman itu ya sakit. Makanya kalau nggak cocok, biasanya orang tidak akan berteman. Karena apa ya? Suaranya saling menyakiti, nggak akrab. Ya kenal gitu aja. Oke. Fayatakallamu bil kalamin nurani. Maka orang-orang yang seperti itu, hamba-hamba yang bersih tadi itu, maka dia akan berkalam, berkata-kata an-nurani dengan bahasa nurani. Alladzi yaliju adana samiin, yang itu kemudian masuk ke telinga para pendengarnya. Saat seperti itu fatuftahu bisababihi, maka akan terbukalah dengan sebab orang-orang yang mempunyai kalam seperti itu, idzaka akfalu qulubihim, saat hati mereka akfal, akfal. Nah, saat terjadi yang seperti itu tadi, kebersihan hati itu, maka hati mereka itu akan menjadi terbuka. Wayastajibuna, dan mereka akan menjawab, ngestoni itu ya mengenggihi bihi, sebab dengan kalam itu linida il haqqi habibihim, karena panggilan Allah kekasih para ahli makrifat tadi. Jadi bukan karena ahli makrifatnya, tapi karena panggilan dari Allah melalui kalam ahli makrifat yang dilontarkan dari hati yang bersih. Maka orang-orang ahli makrifat tidak akan mengajak selain kepada Allah. Karena sejatinya itu adalah ajakan Allah. Nida il haqqi habibi. Warawa al-Hafidh Abu Naim, dan meriwayatkan Al-Hafidh Abu Naim rahimahullahu ta'ala an Sa'id bin Asim, dari Sa'id bin Asim qala, kana qadin yajlisu qoriban min majlisi Muhammad bin Wasi. Jadi pernah satu saat, ini yang cerita namanya Sa'id bin Asim. Pada satu saat ada seorang qadhi yajlisu qoriban, duduk dekat min majlisi Muhammad bin Wasi, dengan majelisnya Muhammad bin Wasi. Jadi ada seorang qadhi, hakim lah gitu ya, yang duduk dekat dengan majelis atau tempat duduknya Muhammad bin Wasi. Faqala lahu, maka berkatalah qadhi itu lahu kepada Muhammad bin Wasi, yauman, suatu hari, wa huwa yubihu julasa'ahu, dan si qadhi hakim itu yubihu menjelek-jelekkan julasa'ahu, julasa'ahu perkumpulan qadhi itu. Jadi qadhi itu ketemu Muhammad bin Wasi, tapi ngudoroso. Perkumpulan saya itulah, ya kayak seperti inilah, atau perkumpulan teman-teman sesama qadhinya. Perkumpulan saya itu jelek. Maksudnya apa? Kalau qadhi kan biasanya, ya mungkin kalau bahasa sekarang ya bikin pengajian, bikin majelis gitu. Itu murid-murid saya itu nggak bagus. Diomongin angel. Nah, umpamanya gitu. Pokoknya dijelek-jelekan gitu. Qadhinya menjelek-jelekan.
Mali arol quluba la takhsha. Nah niki ada perinciannya. Mali aro quluba la takhsha. Bagaimana hati mereka itulah tidak khusyuk. Mali aro niku ya, bagaimana saya itu melihat hati-hati mereka itulah takhsha, tidak khusyuk. Amali aro al uyuna la tadma, dan bagaimana saya bisa melihat amali, dan saya tidak melihat mata mereka itu mengucurkan air mata. Istighfar tapi tidak meledek air matanya. Mamali aro al juruda la taksyair, dan saya tidak melihat kulit mereka itu bergetar. Jadi kalau di dalam ideal seseorang itu mengingat Allah, maka dia itu kan khusyuk. Matanya mengucurkan air mata. Hatinya niku kulitnya itu bergetar, tapi sebetulnya niku jadi meleleh. Tapi kan ya meleleh. Atak syair. Nah, majelis kula niku lho ngoten niku dielek-elek majelis dhewe ngoten niku. Faqala Muhammad bin Wasik, maka menjawablah Muhammad bin Wasik. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ma'arul qauma utu illa min kibalika. Aku tidak melihat kaum utu yang dikasih, yang utu yang dikasih illa min kibalika, kecuali dari arahmu. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Jadi begini, sesungguhnya peringatan itu tatkala keluar dari hati maka akan sampai ke hati. Niku ngoten niku kata Muhammad bin Wasik. Jadi kamu itu jangan menjelek-jelekan, kalau dilugaskan gitu. Kamu itu jangan menjelek-jelekan majelismu yang kamu kasih ceramah itu, karena sesungguhnya peringatan itu kalau munculnya keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Jadi ibaratnya koreksilah dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu mengeluarkannya bukan dari hati, tapi dari apa? Dari kepentingan. Kepentingan itu apa? Ya hawa nafsu gitu. Itu titik seperti itu kisahnya Muhammad bin Wasik dan seorang qadhi. Itu kayak jenengan. Kayak jenengan ya kita semua ya. Yang punya anak ya kepada anaknya, yang jadi guru kepada muridnya gitu. Yang jadi ustadz kepada santrinya. Ya harus tidak hanya disalahkan santrinya, tidak hanya disalahkan muridnya, tidak hanya disalahkan anaknya, tetapi kita juga harus mengevaluasi diri kita bagaimana. Maka yang bisa dilakukan itu kalau mau masuk kelas, berhentilah dulu di depan kelas sejenak untuk mengingat kembali bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mengajak, meningkatkan kualitas pengabdian para murid, para santri. Ini ngajari agar nanti itu murid-murid bisa jadi hamba Allah yang baik. Angel ke? Kalau ideal niku angel. Kalau belum sampai ideal juga jangan ditinggalkan. Wah, aku ora iso, wis ora usah ngajar-ngajaran gitu juga bukan. Gitu. Tetapi adalah bagaimana kita itu berproses, memproses diri agar lebih bersih. Jadi ada beberapa hal apa saja yang tadi. Yang pertama, bersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Kotoran hati itu apa? Sombong niku kotoran hati. Iri kotoran hati. Dengki kotoran hati. Tamak kotoran
hati. Dendam kotoran hati. Malas kotoran hati. Banyak ya. Itu membersihkan kotoran hati. Watazakka minal agzar, dan mensucikan hati dari selain Allah. Hati kita itu hanya milik Allah. Hati kita itu adalah penentu di perbuatan sikap kita. Maka diri kita adalah milik Allah. Ya hanya itu Allah tok. Angel mboten. Ada Laila di hati saya. Nah, gitu Mbak. Ya cintailah Laila karena Allah, berarti hanya ada Allah. Cintailah siapa selain Laila? Dunia. Selain Laila kan dunia, pangkat, harta, itu kan cintailah itu semuanya karena Allah gitu. Mencintai harta saya kerja itu ya karena betul-betul lillahi ta'ala, karena tanggung jawab kita itu sebagai manusia hidup, jadi harus bekerja ya karena Allah. Nah, bagaimana kita mencintai Laila tadi umpamanya maupun harta pangkat itu karena Allah? Ya jangan kalahkan aturan-aturan Allah saat terjadi benturan. Wah, waktu ini sholat ya. Tapi kan aku lagi sama Laila. Ya, asik gitu kan. Ya Lailanya diajak sholat sekalian kan begitu. Begitu juga bekerja. Jangan sampai juga meninggalkan perintah-perintah Allah. Masa sih perintah Allah berbenturan? Disuruh kerja kok meninggalkan perintah Allah yang sholat? Kan nggak mungkin mestinya kan. Berarti itu mesti ada godaan-godaan yang terjadi pada kita. Saya yakin mungkin di antara jenengan ada yang bilang, ya sulit sekali loh. Apalagi kalau bilang, oh saya itu kerjaannya bengkel, wis kena tir, wah angel tenan, wajan. Tapi itulah godaannya. Wa asyraqat fil anwar. Maka kalau sudah seperti itu, cahaya Allah itu akan mengenai hati kita sebagaimana cermin yang bersih tadi. Gitu. Cahaya kayak gini kena hati yang sudah kotoran-kotoran hati nggak ada, selain Allah nggak ada, nyentrong, balik nyentrong gini, wah, termasuk di dalam kata-kata. An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Cahaya yang tertinggi itu para ulama berpendapat ada yang cahaya tertinggi ya Rasulullah. Cahaya berikutnya Al-Quran. Itu semua cahaya. Cahaya berikutnya siapa? Orang yang memahami Al-Quran, ulama. Terus itu sampai jenengan-jenengan jadi guru. Itu cahaya juga gitu. Nah, ya seperti itu tadi. Apakah cahaya ini kemudian menjadi keluar melalui lisan kita, keluar melalui kalau jenengan pinter nulis artikel atau apa, menulis status, status di apa? Instagram dan lain-lain itu juga begitu, bisa menjadi cahaya kalau dorongannya adalah cahaya. Sampai-sampai kemudian ada orang yang bernama Sikodi tadi bertemu dengan Muhammad bin Wasi, dinasehati, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Inna dzikra sesungguhnya peringatan idza kharaja minal qalbi tatkala itu keluar dari hati yang bersih, maka waqa'a 'alal qalbi, maka akan sampai kepada hati yang bersih. Ya, walaupun kita sadar sepenuhnya saat Rasulullah berdakwah di Mekah, ya tetap ada yang menolak kan? Seperti Abu Lahab itu kan menolak. Ya, berarti itu memang hatinya sudah ketutupan gini gitu loh, ketutupan sing atos. Ibaratnya karat itu sudah mengelilingi hati itu sehingga cahaya yang dari Rasulullah yang terpancar begitu besar itu pun tidak mampu menembus.
Qultu waqad haza al-muallif. Ini kultu yang bicara itu saya berkata, ini Ibnu Abbad, pengarang Syarah Al-Hikam. Waqad haza al-muallif. Sungguh pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah, maksudnya begitu, telah memperoleh Qasobas Sabqi. Qasobas Sabqi itu tongkat terlebih dahulu fi hadal makna. Di dalam makna ini alladzi dzakarahu yang beliau telah tuturkan. Artinya begini. Syekh Ibnu Athaillah menulis ini itu tidak hanya pengetahuan. Beliau juga sudah tahu, sudah ngalami. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu cerita bahwasanya kalam, kata-kata, kesan itu yang muncul itu adalah karena ekspresi hati yang terbungkus. Yang bungkusnya itu kalau nafsu, maka yang keluar di kata-kata ini nafsu. Beliau sudah mendengar itu. Beliau pengalaman. Bagaimana Pak caranya? Caranya baca Al-Hikam mulai awal. Jangan bergantung pada amal. Yakinlah bahwa kekuasaan hanya milik Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi bukannya terus ngelokro, atau kerja keras dalam rangka beribadah karena Allah kayak gitu. Diurut gitu seperti itu. Karena ini rekaman laku, Pak. Bahwasanya Al-Hikam itu adalah rekaman laku bagaimana Syekh Ibnu Athaillah ya melakukan. Jadi beliau cerita-cerita menulis seperti ini itu tenanan dialami. Waman marosa, waman lan waman marosa kalamahu, dan barang siapa yang membiasakan mengulinakno, barang siapa yang membiasakan kalam-kalam Syekh Ibnu Athaillah, kalamnya mu'alif fi hadal kitab, di kitab Al-Hikam ini. Gitu. Syekh Ibnu Abbad itu sampai komentar gini, barang siapa yang membiasakan membaca, memahami kitab Al-Hikam ini yang ditulis Syekh Ibnu Athaillah, wa fi ghairihi, dan kitab-kitab selain Al-Hikam, kitab selain Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah seperti Tajul Arus, Mafatihul Ghaib, Miftahul Falah, bukan Mafatihul Ghaib, Miftahul Falah, ada juga Lataiful Minan, ada At-Tanwir, kitab-kitabnya Syekh Ibnu Athaillah semuanya. Maka kalau seseorang membiasakan membaca itu, wa khassalallahu minhu at-ta'sir al-mahmudu, dan dia berhasil mendapatkan manfaat yang berpengaruh yang baik selama bima kulnahu, maka dia akan menerima apa-apa yang saya ungkapkan ini. Maksudnya saya Ibnu Abbad, pengarang Al-Hikam, itu bilang begitu. Bilang bahwasanya kalau kamu membiasakan membaca kitab Al-Hikam dan kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah yang lainnya, dan kamu mendapatkan manfaat pengaruh baik, maka kamu akan menerima ucapan saya. Menerima ucapan saya yang mana? Bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah itu sudah mengalami hal-hal seperti itu tadi. Beliau sudah mendengarkan suara itu, sudah bisa membedakan iki suarane wong munafik, iki suarane wong kafir, iki suarane penipu, iki suarane wong sing senengane apa golek pangkat, iki suarane wong sing senengane mung seks, senengane, dan gitu. Itu bisa. Ya, karuniai Gusti Allah. Lah wong suarane wong
Ya itu kita nggak pernah ketemu ya. Wong adzan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi mereka-mereka itu yang hatinya sudah bersih tadi dan dari karunia Allah pendengarannya sepeka. Wong kae sing adzan sumeleh banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak nesu, nesu. Masa baku tutup gilirannya adzan kok ngomong adzan. Itu bisa begitu. Ah, duwe utang kok nesu. Bermacam-macam gitu. Jadi sampai hal seperti itu mampu terdeteksi oleh telinga-telinga orang-orang yang bersih hati. Jenengan tenang saja, saya nggak bisa. Nah, jadi jenengan bilang apa saja saya nggak bisa, jadi tenang. Tapi nggak ngerti ya. Nah, pada waktu bertemu orang-orang seperti itu, apa yang bisa kita ambil ibrah? Gusti Allah itu. Allah itu lebih tahu dari orang-orang seperti itu. Lah kok wedi ketemu orang-orang yang seperti itu? Lo bendino setiap saat nggak ketemu orang seperti itu, Gusti Allah lebih teliti daripada itu. Harusnya kan kita lebih takut, lebih malu. Terus betul. Nah, saya berkali-kali ketemu orang seperti itu. Dan kadang-kadang ada saya malu, takut. Lah, Gusti Allah lebih dari itu kok. Ngapain nggak malu sama takut sama Allah, takut sama orang. Berarti kan masih kita lebih takut makhluk daripada takut bareng kamar nang Parangkusumo wae. Gaya oleh ngomong. Namanya begitu. Lah ya iso ngono iku ya. Lho. Ngene kan. Ya Allah lebih bisa dari itu. Maka kalau kalian membiasakan membaca Alkitab, pasti kalian akan menerima. Niki napa? Isyarat yang lain niku Bapak. Saya Ibnu Abbad niku nggih ngerti tenan, ngoten lho. Maka kayak kamu sekalian ngerti kaya aku ngerti kitab-kitab Ibnu Athaillah, maka kalian juga akan mengerti bahwa Ibnu Athaillah itu akan sungguh-sungguh seperti itu. Wa kafa bi syahadati syaikhihi Abil Abbas Al-Marsi atau Al-Mursi. Dan hal itu tadi juga cukup dengan kesaksian gurunya Syekh Ibnu Athaillah yaitu Syekh Abil Abbas Al-Mursi ala azimi qadarihi atas penyaksiannya atas tingginya atau agungnya derajatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa du'aihi lahu dan doanya Syekh Abil Abbas Al-Mursi kepada Syekh Ibnu Athaillah. Menyaksikan burhanan menjadi bukti ala dalika bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah itu sudah kosoba sabki tadi itu. Sudah memiliki tonggak atau tongkat yang sudah mendahului atau pengalaman sebelum mengarang kitab. Luar biasa. Qala Filatoifil Minan. Syekh Ibnu Athaillah dawuh Filatoifil Minan di dalam kitab Latoiful Minan. Wa kuntu qad qultu li ba'di talamidati syekh yakni Abul Abbas. Aku itu pernah kuntu itu saya kan pernah terjadi. Qad qultu sungguh saya itu berkata libat ditalamidati syekh kepada sebagian muridnya syekh saya yakni Abul Abbas. Berarti apa? Sesama murid. Uridu law nadhara ilayya syekh bi riayatihi wa ja'alani fi khatirihi. Insyaallah akan kita bahas lebih lengkap besok. Ini ceritanya panjang.
panjang itu. Sampai saya mencoba menyelesaikan kisah ini sampai 48. Nah, walaupun sedikit-sedikit. Oke, itu saja untuk malam hari ini. Insyaallah kalau kita sehat dan umur panjang dan tidak ada aral melintang, minggu depan kita lanjutkan kajian kita ini. Ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.